Tema kita pagi hari ini adalah konsekuensi tidak berdoa. Kitabnya saudara di kitab Hosea 4, mulai dari ayat yang ke-6. Kita hanya belajar satu ayat saja pagi hari ini, ya. Konsekuensi tidak berdoa. Hosea 4 ayat yang ke-6. Ayo kita baca sama-sama. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Perhatikan saudara, umatku binasa. Versi bahasa Inggrisnya pakainya destroy. Jadi mengalami satu kehancuran, mengalami satu kebinasaan. Yang artinya adalah susah sekali untuk dibangun. Susah sekali untuk diubah. Butuh proses. Butuh waktu yang lama untuk memulihkan. Butuh konsekuensi untuk memulihkan nama. Butuh konsekuensi untuk berjuang. Ya, butuh effort maksudnya. Butuh usaha yang besar untuk berjuang. Butuh kekuatan doa yang dahsyat. Nah, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Untuk bisa memulihkan, orang kalau datang kepada Tuhan, baru kemarin kita belajar di saat teduh kemarin, bahwa untuk bisa memulihkan itu, kita butuh usaha yang dahsyat. Makanya dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, kita pahami dulu nih, kebinasaan yang seperti apa yang akan terjadi dalam hidup kita waktu kita tidak berdoa. Nah, orang tidak berdoa itu, Tuhan katakan apa? Adanya mengalami satu kehancuran. Kehancuran yang butuh proses untuk pulih. Kehancuran yang butuh waktu untuk bisa mengalami kesembuhan. Untuk bisa dipulihkan segala sesuatunya. Ini butuh suatu proses yang luar biasa dahsyatnya. Makanya Tuhan katakan apa? Jika engkau tidak mengenal Allah, maka engkau akan membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Waktu engkau tidak mengenal Allah, engkau butuh waktu yang lama untuk bisa mengembalikan apa yang hilang. Jika engkau tidak mengenal Allah, engkau butuh waktu yang cukup dahsyat lamanya untuk engkau boleh mengalami proses demi proses yang harus naik ke gunung, yang harus yang harus turun ke lembah, yang harus mengalami di suatu hal yang tidak menyenangkan dalam hidup. Itu akibat tidak mengenal Allah. Itu akibat dampak daripada kebinasaan. Lalu kemudian, mengenal Allah itu apa, saudara? Melihat, mendengar, mengetahui, memahami itu mengenal. Pasangan itu kan saling mengenal satu sama lain, toh. Tahu pasangan kita. Anak terhadap orang tua kan begitu juga. Tahu karakter masing-masing, kekurangan, kelebihan, apa yang dirasakan. Itu saling mengenal. Demikian pula dengan Tuhan. Kalau kitanya sendiri hanya tahu nama, itu bukan mengenal, itu hanya tahu. Oh, aku tahu nama Yesus, aku tahu. Oh, aku tahu Roh Kudus, aku tahu. Tapi nggak pernah ngerasain hadirat. Itu namanya tidak mengenal. Makanya waktu kita tidak mengalami pengenalan, tidak tahu karakter Allah. Kemarin kita sudah bahas di saat teduh. Usai berdoa kita tetap stres. Usai berdoa kita masih tetap takut. Sebab apa? Kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Berapa banyak kita jadinya nggak percaya sama Tuhan. Sudah melakukan banyak puasa dan usaha yang banyak sekali. Tapi tetap tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Oleh karena apa, saudara? Tidak mengenal. Sama sekali tidak mengenal. Nah, oleh sebab itu perhatikan. Perhatikan firman Tuhan ini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Rugi sekali. Kita tidak bisa mengenal Tuhan itu rugi sekali. Berdoa hanya sekedar 1 menit, 2 menit selesai. Rugi sekali. Atau kita pergi ibadah asal-asalan, yang penting
yang penting ibadah minggu, yang penting berdoa pagi, yang penting bisa saat teduh pagi, itu pun kesia-siaan. Karena yang dibutuhkan pengenalan Allah. Kemarin pagi kita masih saat teduh, masih membahas tentang stres dan frustrasi kan. Ketakutan demi ketakutan yang melanda bagi banyak orang. Apalagi hari-hari ini Indonesia keadaan perekonomiannya masih kurang baik. Ketakutan demi ketakutan orang tentang ekonominya, tentang keluarganya, dan lain sebagainya. Kita butuh pengenalan akan Tuhan. Tiba-tiba orang kena PHK. Tiba-tiba keluarganya mengalami kehancuran. Tiba-tiba sakit penyakit, divonis dokter, udah stadium berapa gitu ya. Tiba-tiba ditinggalkan karena meninggal dan lain sebagainya itu. Tiba-tiba mengalami satu kehancuran kehidupan. Lalu mengalami goncangan kehidupan yang luar biasa dahsyat. Gak tahan dengan tekanan. Rasa-rasanya mau gila banget waktu menghadapi goncangan kehidupan. Tahukah saudara? Pengenalan akan Allah gak pernah dikejar. Kegairahan dalam hidup untuk mengenal Tuhan gak dikejar. Makanya kalau doanya hanya sekedar berdoa, engkau gak kenal Tuhan. Dan itu rugi. Karena selalu ada konsekuensi. Sewaktu kita tidak mengenal siapa Allah kita. Rugi besar. Rugi pakai besar. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah, lihat. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Disuruh mengampuni, nggak mau mengampuni. Tuhan sudah katakan bahwa bersukacitalah senantiasa, tapi kita memilih apa? Nggak bisa tidur. Kita memilih untuk uring-uringan, marah, menyalahkan orang lain, menyalahkan masa lalu, menyalahkan keadaan. Itu terus, muter itu terus keadaan kita. Pengenalan Allah perlu dikejar, saudara. Pagi-pagi kejar hadirat Tuhan. Waktu kita berdoa jangan langsung tutup lipat tangan begini. Lalu kita berdoa, Tuhan pulihkan keluargaku. Tuhan berkati aku. Coba ya, yang ikut saat teduhnya Kathy, ubah cara doa yang seperti ini. Ini cara doa kuno. Ini kan sebenarnya zaman-zaman kita sekolah minggu. Wajar masih sekolah minggu. Tapi kita sudah ikut Tuhan sudah berapa lama? Jadi Kristen sudah berapa lama? Doanya masih sama seperti waktu sekolah minggu. Tuhan berkati kami. Tuhan lindungi kami. Amin. Itu waktu zaman sekolah minggu. Jangan dibawa waktu sudah gede begini. Waktunya doa terobosan. Waktunya doa penuh kemenangan. Bukan doa yang seperti pada umumnya. Karena Anda dan saya hari-hari ini, sadar tidak, kita dibawa pada musim peperangan rohani. Peperangan rohani itu apa? Peperangan rohani adalah suatu peperangan yang membutuhkan kuasa Tuhan untuk menghancurkan kuasa-kuasa jahat. Perceraian, frustrasi, ya, anak-anak mengalami dosa, suami melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, ada dosa dalam pasangan, dalam istri, itu peperangan. Anda masuk dalam peperangan. Termasuk Anda kesusahan bayar utang, itu peperangan. Iblis lagi melepaskan roh kemiskinan, kita masuk dalam doa peperangan. Kita menghancurkan kuasa-kuasa iblis yang membuat kita sakit penyakit. Sakit penyakit bukan dari Tuhan, saudara. Iblis berikan kita sakit penyakit. Kita perangi dengan sungguh-sungguh. Minta sama Tuhan suatu kesembuhan. Makanya dikatakan apa? Mengenal Allah terlebih dahulu. Karena sakit penyakit bukan dari Tuhan. Kenali Tuhanmu bahwa Tuhan tidak pernah kasih sakit penyakit. Tuhan berikan kita kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menolak roh jahat masuk dalam hidup kita.
Kalau kita nggak berjaga-jaga senantiasa, iblis yang diibaratkan seperti singa itu, dia mengaum bikin orang takut, lalu menelan kita pada saat kita mengalami kelumpuhan. Jangan menolak pengenalan. Pengenalannya apa? Ini. Saya sudah berulang kali katakan, jangan lihatnya di HP. Beda, saudara. Waktu engkau buka di HP, kok bingung, gak ngerti apa-apa. Tapi waktu engkau baca firman Tuhan, buka firman Tuhan seperti ini, kau akan ngerti, oh iya, ampuni aku Tuhan, yang selama ini aku gak kenal engkau. Yang selama ini aku hanya membutuhkan utangku lunas. Yang selama ini aku datang kepadamu supaya aku sembuh. Aku datang kepadamu supaya keluargaku dipulihkan. Aku gak mengenal engkau sama sekali. Waktu doaku belum dijawab, aku marah terhadapmu. Aku sungguh-sungguh tidak mengenal engkau. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Orang yang tidak mengenal Tuhan tidak memiliki sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan. Yang dia tahu hanya kemarahan, kekecewaan, dihantui perasaan bersalah, trauma, dikit-dikit takut, dikit-dikit khawatir. Itu terus yang melanda hidupnya, sebab dia tidak mengenal Allah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sudah dikatakan bahwa dia adalah gembala kita. Namanya gembala itu membimbing domba-dombanya. Anda dan saya itu kan domba, toh? Adakah domba teriak terhadap gembalanya? Domba mengikuti kemanapun gembalanya pergi. Ke kanannya ikut ke kanan, ke kiri ya ikut ke kiri. Domba mengenal suara gembalanya. Kapan kita mendengar suara gembalanya? Waktu mengalami kehancuran, waktu mengalami kehilangan, waktu engkau penuh tekanan, waktu engkau berbuat dosa, sudah waktunya engkau mendengar suara Tuhan. Supaya berhenti dari semua itu. Sebab jika tidak, waktu engkau menolak pengenalan itu, maka konsekuensinya engkau binasa. Apa tadi pengertian binasa? Butuh proses waktu yang lama untuk pulih. Butuh paham. Butuh hati untuk bisa menerima keadaan. Butuh waktu untuk melakukan doa peperangan. Butuh waktu untuk bisa berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Melakukan hal-hal yang seperti yang Tuhan katakan supaya bisa bangkit. Supaya bisa keluar dari kebinasaan. Bisa sih keluar dari itu, tapi Anda butuh waktu. Jadi kalau hari-hari ini tidak mengenal dengan sungguh-sungguh suara Tuhan bicara apa? Tuhan katakan apa? Binasa. Kok Tuhan jahat? Bukankah Tuhan Allah itu adalah penuh kasih yang mengasihi anak-anaknya? Kan sudah dikatakan bahwa ketika engkau tidak mengenal aku, engkau akan mengalami kebinasaan. Siapa suruh? Suami orang di chatting-chatting. Istri orang chatting di WA. Siapa suruh buka-buka film porno? Siapa suruh? Coba-coba untuk berbuat dosa. Siapa yang membuka gerbang dosa? Siapa, saudara? Kita, tak? Karena kita nggak pernah sadar dengan semua itu. Saya nggak selingkuh, Bu. Saya cuma WA doang. Itu kayak begitu tuh. Tidak mengenal siapa Tuhan kita. Orang selingkuh itu apa toh? Kami nggak pernah ketemuan, Bu. Kalau ketemuan cuma makan. Engkau sendiri yang membuka gerbang setan masuk di dalam keluargamu. Dosa kita, memangnya anak nggak tanggung? Kita sudah pernah bahas tentang kutuk dan berkat. Sewaktu orang tua melakukan dosa, kutuk keturunan turun kepada anak. Pasangan ada yang selingkuh, anak ngikut tanggung. Hidup menderita, spirit perselingkuhan sama. Coba lihat garis keturunan
ada berapa banyak yang selingkuh? Coba lihat garis keturunan, ada berapa banyak yang murtad meninggalkan Tuhan? Coba lihat ada berapa banyak garis keturunan kita yang sakit penyakitnya sama semuanya. Pertobatan dimulai dari kita. Ini loh, umatku binasa. Binasa di sini jangan seperti waktu Yesus melihat pohon ara. Pohon yang hanya sekedar tinggi pohonnya, banyak daunnya tapi tidak menghasilkan buah. Kekristenan yang tidak menimbulkan buah, kekristenan yang tidak menghasilkan buah, mau tidak mau engkau pasti binasa. Yesus katakan apa? Enggak usah berbuah, mati saja. Dipikir Tuhan nggak bisa marah? Orang punya kasih bukan berarti nggak punya marah, saudara. Kasih itu membangkitkan. Jadi waktu kita mengalami kehancuran hari-hari ini, itu suatu warning. Tuhan udah kasih tunjuk kehancuran apa yang sedang kita alami sekarang. Semua lagi Tuhan bicara. Tuhan lagi bicara kepada kita situasi apa sekarang. Saya pun juga begitu, saudara. Jangankan kok gitu. Waktu saya tiba di rumah ini gitu ya. Tuhan sudah kasih perintah. Begitu nyampe di rumah, urapi. Saya berpikir, ya udahlah nanti aja lah. Beberes rumah dulu. Ya, kumpul-kumpul dulu sama keluarga. Ngobrol sana sini dulu. Sampai perintah Tuhan tidak dilakukan. Tuhan kasih saya suatu mimpi. Dikasih penglihatan di mimpi. Roh jahat masuk di rumah ini. Apa enggak kayak gitu? Langsung saat itu saya ambil gitar, saya nyembah. Oh Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya enggak mendengarkan Engkau ya Tuhan. Aku perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh jahat keluar atas rumah saya. Wah, yang tadinya kita ngumpul bareng-bareng gitu ya. Terus tiba-tiba ada bau kemenyan gitu. Itu kan pertanda bahwa roh jahat sedang dikirim sama orang masuk dalam rumah ini. Jangan tunggu kita mengalami kebinasaan dulu, baru mulai doa. Karena kita butuh tenaga yang ekstra, butuh effort yang besar untuk memulihkan. Kenali suara Tuhan. Suara Tuhan itu paling jelas kalau apa saudara? Pada saat kita mengalami tekanan, suara Tuhan itu jelas banget. Itu paling jelas tuh di situ. Suara Tuhan paling jelas waktu tekanan, berasa pintu nggak terbuka, engkau sakitan sampai butuh obat, butuh biaya dan lain sebagainya, itu semua pintu tertutup, nggak ada keuangan sama sekali, engkau nggak mampu untuk bayar. Suara Tuhan paling jelas di situ. Kalau kita nggak melatih kepekaan buat mendengar, terlebih anakmu jatuh dalam dosa, pasang telinga kuat-kuat, engkau harus berlaku seperti apa? Itu suara Tuhan paling keras. Karena engkau lah yang menolak pengenalan itu, maka aku, kata Tuhan, lihat konsekuensinya. Gak cuma binasa, tapi Tuhan menolak kita jadi imam. Apa toh imam itu? Imam tempatnya di mana, saudara? Di depan apa di belakang apa di tengah? Imam selalu di depan. Bagaimana Tuhan mempercayakan kita dalam hal keuangan? Kalau dikit-dikit kita utang, dikit-dikit shopping, dikit-dikit ngabisin duit. Bagaimana Tuhan mau percayakan kita dalam hal keuangan? Bagaimana Tuhan mau percaya pasanganmu kembali ke rumah kalau kitanya sendiri tukang ribut, kitanya nggak pernah doa, nggak pernah berpuasa, pasangan tidak pernah diberkati. Bagaimana Tuhan mau percaya sama kita? Bagaimana anak-anak mengasihi orang tuanya kalau suami istri ribut? Suami istri mau cerai. Suami istri gak pernah unity. Gak pernah doa. Bagaimana anak gak nakal? Anak tahu pornografi. Anak tahu tontonannya kayak begitu. Karena sebagai orang tua, engkau gak bawa api Tuhan. Makanya dikatakan apa? Aku menolak engkau menjadi imam. Gak ditaruh di depan. Yang di depan jadinya siapa? Iblis toh. Anakmu nakal, yang kau koreksi dirimu.
Bukan kau suruh-suruh anak jadi juara, ranking, harus terkenal, harus jadi ini, harus milik cita-citanya dia kau kesampingkan, kau membutuhkan kamu nak harus jadi seperti ini. Engkau menyuruh anakmu untuk melakukan itu, tapi engkau sendiri nggak bisa kasih contoh terhadap anak. Kau pikir Tuhan percaya itu? Kebinasaan yang kita buat. Lalu kita minta keluarga yang utuh, kita minta keluarga yang harmonis, berdoa pun tidak, ibadah minggu telat-telat, nggak ada quality time, mainan HP terus-menerus, nggak kenal satu sama lain. Lalu engkau berdoa minta keluarga yang harmonis, dari mana Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Tuhan saja butuh kepercayaan, saudara. Butuh kepercayaan. Hati-hati nih, ini sebentar lagi mau ada reuni lebaran. Berapa banyak ada kejadian kalau reuni itu datangnya tuh berdua. Kalau masih punya pasangan tuh datanglah berdua. Beberapa waktu yang lalu tuh saya ketemu sama teman-teman begitu ya. Mereka datang ke rumah saya, kasakusuk. Dia dulu mantan saya, aduh ganteng banget, ini. Engkau sudah buka celah buat iblis, ngerti nggak? Udah tahu bahwa jangankan kau omongkan, baru di dalam hati saja engkau memandang pasangan orang lain salah, itu sudah melakukan perzinahan. Ada niat untuk nyolong, baru niat saja engkau sudah berdosa. Apalagi melakukan. Lah kalau kejadian beneran, tiba-tiba engkau berdoa, Tuhan pulihkan keluargaku, engkau sendiri yang buka celah. Ini loh, konsekuensi dari tidak mengenal Allah, kebinasaan. Kau mau doanya kayak apa? Coba saya mau tanya. Doamu kayak apa kalau udah melakukan kesalahan seperti ini? Gesek kartu kredit, gak pakai hikmat, utang dipinjol di mana-mana, gak pakai hikmat. Begitu udah kelilit utang, kok mau cari pinjaman kemana lagi? Nggak ada jalan keluar. Selain daripada apa? Bertobat. Segala sesuatunya butuh pengorbanan, makanya dikatakan apa? Binasa. Jangan dikit-dikit menyalahkan Tuhan. Kenapa utangku nggak lunas-lunas? Anak kan yang jadi korban. Kapan hari ada yang DM begitu? Kalau saya yang nanggung nggak apa-apa, Bu. Tapi kenapa Tuhan izinkan anak saya? Hei, sudah dikasih tahu. Ada pohon kehidupan. Kalau orang tua bikin salah, anakmu terima konsekuensi. Anak kita yang terima konsekuensi. Makanya orang tua, suami istri ini, kalau buat keputusan, bareng-bareng. Karena lihat, di sini tuh ada, dikatakan apa? Dan karena engkau melupakan pengajaranmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Yang artinya apa? Ketika kita buat salah, seluruh anggota keluargamu akan mengalami kesalahan yang sama. Apalagi kalau anakmu belum bertobat. Makanya tadi saya katakan, satu orang selingkuh. Berarti portal perselingkuhan sudah kau buka. Jangan kau harap punya keluarga yang harmonis. Anak-anak akan melakukan dosa yang sama. Bapaknya tontonannya pornografi. Ibunya main games. Terus anaknya, kau pikir anaknya jadi apa? Pengen juara terus, cinta Tuhan. Terus apa lagi? Melayani Tuhan. Sementara orang tuanya seperti apa? Pernahkah berpikir sampai di situ, saudara? Ini loh, Tuhan katakan begitu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkau menolak pengenalanku, maka aku menolak engkau menjadi imam, gak ditaruh di depan. Lalu konsekuensinya apa? Udah gak dipercaya sama Tuhan, anak-anak yang jadi korban. Konsekuensi tidak berdoa begitu, saudara. Berdoa itu menyalakan api. Gambaran dari Roh Kudus itu api, yang artinya kita bersemangat. Api itu untuk menghancurkan roh jahat. Api itu untuk membangkitkan kita yang letih lesu dan beban berat.
Butuh api Tuhan. Api itu yang mematahkan segala roh jahat. Semua roh jahat. Tadi seperti yang tadi saya kasih contoh. Pas lagi ngumpul tiba-tiba bau kemenyan. Itu kan roh jahat. Pahami bahwa api Tuhan sedang digeser sama iblis. Kira-kira saudara, Anda sebagai pemilik rumah, apa yang mau tahu rumahmu diisi sama roh jahat begitu? Mau gitu? Undang Roh Kudus datang di rumah kita. Undang Roh Kudus. Nonton film bukan film horor. Dari dikasih tahu jangan nonton film horor. Setan kok ditonton. Engkau membuka pintu gerbang iblis untuk masuk dalam rumahmu. Saya pernah melayani seorang anak muda yang kesurupan gara-gara nonton film horor. Di keluarganya nggak ada fondasi doa. Anaknya nonton film horor. Kesurupan. Saya katakan kepada mereka, nonton film horor itu engkau membuka pintu gerbang iblis masuk. Sama kayak tadi tuh. Kalau pasanganmu ada yang coba-coba chatting pasangan orang lain, engkau sudah membuka gerbang dosa. Dari orang tua turun ke anak, karakternya podo kabeh, sama semua. Nih, Tuhan sudah katakan. Makanya ada toh namanya dosa keturunan. Dosa bapak ibunya dilakukan yang sama kayak anak-anaknya. Rugi nggak saudara? Jangan lakukan itu. Kalau pagi hari ini agak keras, bukan keras lagi. Dahsyat banget ini firman Tuhan. Kalau kita nggak mengalami satu pertobatan. Jangan sampai Tuhan nggak percaya sama kita. Wah, hidup yang tidak berbahagia itu bukan karena nggak punya duit, saudara. Tapi waktu kita kehilangan kepercayaan dari Tuhan. Itu yang paling menderita tuh waktu kita nggak dipercaya sama Tuhan. Wah, menderita sekali. Tolong pahami itu. Mari pagi hari ini. Ayo, sama-sama. Bertobat, rame-rame bertobat. Ini ada lebih dari 105 orang. Rame-rame bertobat pagi hari ini. Termasuk yang live di YouTube. Bertobat rame-rame. Minta sama Tuhan pemulihan. Tuhan, yang terjadi seperti ini karena dosa saya. Tuhan ampuni saya ya Tuhan. Ampuni saya ya Tuhan. Oke, sudah. Ayo kita doa sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ayo sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ayo sama-sama minta ampun dulu sama Tuhan. Tuhan akan membereskan keadaan keluarga kita. Roh Kudus akan membersihkan rumah kita satu persatu. Minta ampun dulu di hadapan Tuhan. Dosa apa saja yang kau lakukan di hadapan Tuhan. Minta ampun masing-masing. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan mau pulihkan. Tuhan mau sembuhkan pagi hari ini. Tuhan mau bebaskan kita. Oh yes Tuhan, kami berdoa ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kuasa-Mu turun memenuhi setiap kami pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kelepasan Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Oh keluarga-keluarga yang mengalami kehancuran hari-hari ini ya Tuhan.
Ada hujan pertobatan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan, yes Tuhan. Kami perkatakan segala bentuk portal roh jahat. Kami tutup dalam nama Tuhan Yesus. Engkau nggak punya kuasa apapun atas rumah tangga kami. Engkau nggak punya kuasa apapun atas kehidupan anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, pulihkan kami ya Tuhan. Pulihkan kami ya Tuhan. Pulihkan kami ya Tuhan. Oh Rabba saudara. Ada yang engkau mengalami sakit penyakit. Waktu engkau sehat, engkau membuka portal iblis. Engkau main-main dengan roh jahat. Minta ampun sama Tuhan. Supaya Tuhan pulihkan kesehatanmu. Minta ampun di hadapan Tuhan. Barang apa saja yang ada di dalam rumahmu yang kau dapat dari roh jahat, keluarkan dari rumah. Bentuk barang, bentuk gambar apapun itu, keluarkan dari rumah. Karena itu yang menyebabkan roh jahat tinggal di dalam rumahmu, kau nggak bisa berdoa. Dan roh jahat itu berupa sakit penyakit. Sekarang aku percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, saudara. Lepaskan semua yang kau pegang, yang kau bawa. Bahkan saudara, ada yang pasang susuk. Ayo keluarkan itu. Minta pertobatan, datang ke gereja paling terdekat. Minta supaya susuk yang dipasang itu dilepaskan. Karena itu akan menimbulkan sakit penyakit, bahkan menimbulkan tidak keharmonisan dalam keluargamu. Oh Rabba Shekera Laraba Yashanda. Oh Rabba Shekera Rabba. Tuhan, pagari kami Tuhan. Yang ikut live ini, pagari kami dengan kuasa darah-Mu. Segala hal yang bukan berasal daripada Roh Kudus, yang melekat dalam kehidupan kami, yang melekat dalam kehidupan keluarga kami. Aku mengikat kuasa-kuasa roh jahat. Aku mengikat engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Enggak punya kuasa apapun yang menghancurkan keluarga kami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Lepas pagi hari ini. Lepas dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ada seorang wanita, engkau lelah dengan pasanganmu. Engkau lelah dengan pasanganmu dan engkau sendiri mau melakukan dosa yang sama. Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Pagi hari ini Tuhan mau bebaskan keluargamu. Tapi butuh pertobatan. Engkau wanita yang melakukan ini, angkat tanganmu. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, lihat anakmu mau bertobat. Supaya kutuk dosa tidak terjadi atas keluarga ini. Biar pemulihan terjadi ya Tuhan. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Kelepasan terjadi atas wanita ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjadi jijik dengan apa yang kau lakukan. Engkau menjadi muntah dengan apa yang kau lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh raba sekere pekere raba kasekere raba. Oh raba sekere raba. Jangan mau ditipu sama iblis. Jangan mau ditipu sama iblis. Waktu engkau mau balas dendam dengan pasanganmu, engkau mau ditipu sama iblis supaya perilakumu sama dengan apa yang dilakukan oleh pasanganmu. Minta ampun sama Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yes Tuhan, yes Tuhan. Kami percaya kepadamu. Engkau memberikan roh doa turun atas setiap kami pagi hari ini. Ada gairah doa yang dahsyat turun bagi kami pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kemenangan terjadi. Kelepasan terjadi. Sukacita Tuhan terjadi. Dalam nama Yesus.
dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Dan kiranya berkat daripada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkati keluargamu, diberkati keluar masukmu, diberkati bisnis usahamu dan pekerjaanmu. Berlimpah-limpah penyertaan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Sampai ketemu besok pagi. God bless you semuanya. Shalom.